Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama kami di podcast Kan Kemenak Ponorogo. Alhamdulillah, podcast ini baru selesai kita kerjakan renovasinya. Nah, dulu sudah pernah kita pakai untuk shoot atau rekaman, yaitu dengan salah satu kepala pusat dari Kementerian RI, dan saat ini podcast sudah berjalan dengan baik insya Allah. Untuk mengawali podcast di New Room Podcast ini, saat ini kita kehadiran tamu spesial, sangat spesial bagi kami terutama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anil. Beliau ini adalah Bapak Haji Syekhul Hadi SAGM Phil.I. Beliau adalah Kepala Kan Kemenak Kabupaten Ponorogo. Bapak berasal dari mana? Jombang. Jombang. Di Jombang. Jombangipun pundi, Bapak? Di Peterongan. Oh, ya. Peterongan. Ya, di Berarti Peterongan. dekat dengan banyak pondok. Dekat dengan banyak pondok. Nggih. Nggih. Bapak, saya berkali-kali ketemu dengan teman-teman Kanwil, sering menanyakan panggilan jenengan ini agak spesial dari teman-teman Kanwil. Memang benar kalau Bapak dipanggil Bapak Syekh, atau? Ya, jadi teman-teman di sana pun ada dua, ada yang memanggil Pak Syekh, ada yang memanggil Pak Hadi. Saya silakan sama saja. Sama-sama nyamannya. Silakan mana yang. Dan kita di sini kadang-kadang juga gitu, Bapak. Karena sering teman-teman itu dari Kanwil manggilnya Bapak adalah Pak Syekh, kita kadang-kadang juga ikut. Pak Syekh ada enggak? Pak Syekh gitu. Nggih. Bapak, mohon maaf, ini mumpung masih kita berada di bulan Syawal. Nggih, betul. Jenengan monggo menyapa pemirsa untuk Syawal tahun ini. Monggo, Bapak. Nggih. Para pemirsa yang kami hormati, dalam suasana Idul Fitri ini perkenankan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin. Taqabbal siyamana wa siyamakum, ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Amin. Wal makbulin. Dan mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh pemirsa setia yang mengikuti podcast ini ya. Yeah. Mudah-mudahan semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Dan kita memulai Aid dengan penuh semangat dan kesucian yang harus kita jaga terus. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau berbicara semangat, asalkan Bapak semangat, nanti kita juga semangat. Bapak, khusus hari ini kita akan coba hadirkan apa yang di podcast ini adalah khusus tentang Kementerian Agama. Baik, ya. Kementerian Agama. Ini kita bersama pemirsa perlu diberikan penjelasan secara detail. Ya. Pertama, apa sih Kementerian Agama itu, Bapak? Iya, Kementerian Agama, kalau dulu istilahnya Departemen Agama sebelum menjadi Kementerian Agama, ya sebuah lembaga pemerintah yang mengurusi atau membidangi di bidang agama ya, masyarakat Indonesia. Jadi fokus utamanya adalah membidangi terkait dengan kehidupan umat beragama yang ada di Indonesia secara umum seperti itu. Baik, Ya. itu 5 agama ataupun 6 yang diakui oleh negara kita. Iya, semua agama. Jadi melayani umat beragama, jadi agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, semuanya dilayani terkait dengan kehidupan beragamanya. Oh, nggih. Khusus di Ponorogo, Pak. Ya. Dari 5 agama atau 6 agama itu semua ada, Bapak? Di Ponorogo sampai saat ini
kita mencoba untuk mendata yang Konghucu itu secara data tidak ada, tetapi ada informasi yang sampai kepada kami bahwa ada satu keluarga yang beragama Konghucu dan cuman tempat ibadahnya memang belum ada. Jadi harus keluar dari Ponorogo. Oh, gitu. Tapi jadi yang banyak ya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha semuanya punya umat yang banyak. Oh, yeah. Jadi Kemenak atau Kementerian Agama mengurusi bidang agama pada masyarakat Indonesia. Betul. Dari tugas utama, tugas inti ini khusus di Kabupaten Ponorogo. Kita berbicara khusus Kabupaten Ponorogo itu di Kemenak untuk menunjang tusi itu adakah pembagian tugas dari tusi-tusi yang ada? Iya. Jadi pada dasarnya kantor Kemenak Kabupaten itu melaksanakan tugas dari kantor wilayah Kementerian Agama provinsi. Kemudian provinsi juga melaksanakan tugas dan kebijakan yang ada di Kementerian Agama Pusat secara hierarki seperti itu. Secara pokok memang ada 3 kata kunci Kementerian Agama itu memberikan sebuah pelayanan, kemudian juga pembinaan dan bimbingan terkait dengan kehidupan umat beragama. Nah, di situ nanti ada beberapa spesifikasi, ada beberapa bidang-bidang yang secara spesifik akan berikan pelayanan sesuai dengan nama bidangnya masing-masing, bagiannya masing-masing, seksinya masing-masing ada. Gitu. Bahasanya adalah seksi untuk kabupaten. Seksi. Kalau provinsi bidang. Kalau di kabupaten seksi, kalau di provinsi bidang, kalau di pusat direktorat jenderal ya. Oke. Ada direktorat, misalnya direktorat Bimas Islam, direktorat Bimas Kristen, direktorat Bimas Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, jadi semuanya direktoratnya. Oh gitu. Nah, kalau di Kanwil bidang urusan agama Islam dan seterusnya. Di Kemenak juga demikian. Iya, kalau di kantor Kemenak seksi apa ada yang ada di Ponorogo, Bapak? Iya. Pertama di sekretariat. Sekretariat bagian tata usaha. Jadi ini yang merupakan miliki TUSI, tugas pokok untuk memberikan pelayanan terkait dengan administrasi. Administrasi tata persuratan, kepegawaian, kemudian kehumasan, perencanaan, keuangan. Jadi semuanya dikelola oleh Subbag Tata Usaha. Di samping itu juga punya TUSI, yaitu untuk melayani terkait dengan kehidupan umat beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha tadi yang ada di Ponorogo, yang kita kenal juga dengan istilah Forum Komunikasi Umat Beragama. Jadi pada dasarnya dilayani oleh sekretariat ini. Bagian sekretariat atau tata usaha. Sekjen, singkatannya sekjen atau gimana, Pak? Bagian tata usaha. Bagian tata usaha. Tata usaha. Ya. Satu adalah Subbag Tata Usaha. Untuk keduanya, Bapak? Kedua seksi pendidikan madrasah. Seksi pendidikan madrasah ini menangani adalah menangani bagaimana terkait dengan madrasah yang ada di Ponorogo. Jadi ketika kita ketahui ada 500 lembaga lebih pendidikan madrasah. Besar di Ponorogo 500 lebih. Alhamdulillah cukup besar. Kemudian jadi di situ menyiapkan bagaimana kurikulumnya, bagaimana tenaga pendidiknya, bagaimana terkait dengan sarana prasarananya, penganggarannya. Jadi semua itu ditangani oleh seksi madrasah. Seksi pendidikan madrasah. Seksi pendidikan madrasah, betul. Kedua. Ketiga, Bapak? Ketiga ada seksi pendidikan agama Islam. Jadi pada sekolah umum itu Kementerian Agama punya kewajiban untuk memberikan bimbingan terkait dengan agama Islam bagi siswa-siswi yang sekolah di sekolah umum. Sehingga bagaimana terkait dengan kurikulum agama Islamnya untuk mereka, kemudian bagaimana penyiapan tenaga pendidiknya.
nanti juga ada pengawasnya dan seterusnya terkait dengan pengawasan tadi di madrasah maupun di pendidikan agama Islam. Jadi itu disiapkan oleh seksi pendidikan agama Islam. Insya Allah sekolah juga banyak dan kita Kementerian Agama punya kewajiban untuk konten kurikulumnya agama untuk anak-anak yang ada di sekolah umum. Oh, nggih. Jadi kita juga berkolaborasi nggih dengan Dinas Pendidikan kalau begitu. Karena kita memang tadi mengurusi bidang agama, jadi agamanya masyarakat apa sebetulnya? Artinya pendidikannya, urusan agamanya, ibadahnya, semuanya kan nanti akan ditangani oleh masing-masing tadi. Oke. 3. Yang keempat seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Pendidikan diniyah. Ini hal menarik ini karena berbicara pondok pesantren ini. Ponorogo sangat terkenal dengan pondok pesantren. Ya. Iya. Lebih dari 100 lembaga tentunya. Dan yang terdaftar. Insya Allah terus bertambah terus. Insya Allah mudah-mudahan bertambah terus animo masyarakat. Amin. Tentu untuk syiar dan pendidikan agama pondok inilah sebagai tempat untuk mencetak kader-kader ulama tentunya seperti itu. Seksi pendidikan diniyah dan pondok pesantren itu bertugas untuk bagaimana memberikan pelayanan, kemudian juga bimbingan dan pembinaan kepada pondok pesantren Kabupaten Ponorogo, kemudian madrasah diniyah. Madrasah diniyah juga banyak, 500 lebih lembaganya. Sama dengan madrasah. Iya, bersama. Sama besarnya. Ya, kemudian TPQ. Jadi untuk membina semua lembaga-lembaga itu terkait dengan administrasi, terkait dengan mungkin sarana yang menjadi kewajiban pemerintah, kemudian juga terkait dengan pembinaan dan bimbingannya mungkin terkait dengan itu. Pondok pesantren. Ya. Ponorogo memang terkenal sebagai kota santri juga. Betul, selain Jombang, Pak. Itu, ya. Selain Jombang. Iya, banyak kota-kota santri di Jawa Timur. Alhamdulillah. Ya, semoga Bapak dari kota santri berada di kota santri menimbulkan hiroh yang luar biasa untuk santri-santri di Ponorogo. Amin. Terus nyantri dan terus mencari ilmu. Amin. Ada 4 itu tuh. Yang selanjutnya Bapak? Selanjutnya ada Bimas Islam. Bimas Islam. Bimbingan masyarakat Islam. Menangani hal apa ini Bapak? Bimas Islam itu yang biasa dikenal masyarakat itu dengan KUA-nya biasanya, pencatatan nikahnya ya. Di KUA ada punya tugas untuk mencatat peristiwa nikah masyarakat itu di KUA dan dikoordinir atau dibimbing, dibina oleh seksi Bimas Islam ini. Ada pembinaannya, ada pembimbingannya. Iya. Kemudian dicatat. Pencatatnya dari KUA, tetapi proses pelayanan bagaimana KUA bisa jalan itu dikoordinasikan oleh seksi Bimas Islam. Di samping itu juga ada penyuluh. Nah, ini penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Islam yang juga dikoordinir oleh seksi Bimas Islam. Bagaimana tugasnya dari penyuluh? Ya, mereka akan memberikan penyuluhan agama Islam dengan dakwah dengan bahasa agama seperti itu. Ya, artinya kan mengawal agamanya masyarakat supaya agama masyarakat ini bisa meningkat, kemudian juga bisa melaksanakan agamanya dengan baik. Di samping itu mungkin di Bimas Islam ada Majelis Taklim yang juga tidak kalah pentingnya lembaga Majelis Taklim. Itu binaan dari penyuluh agama Islam. Oh gitu. Ya, ada lagi satu, Hisab Ru'yat. Hisab Ru'yat yang sering penentuan kita laksanakan ini. penentuan lebaran, penentuan puasa. Awal Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah. Itu juga dikoordinir oleh Bimas Islam, termasuk kalibrasi kiblat, kalibrasi arah kiblat, kemudian terkait kemasjidan, pembinaan takmir masjid dan seterusnya. Nah, ini di bawah bimbingan masyarakat Islam, seksi Bimas Islam. Besar sekali tugasnya. Begitu banyak luasnya, sekali. Kita nggak bisa membayang berapa masjid mushola se-kabupaten. Itu menjadi wilayah binaan dari seksi Bimas Islam.
Tenaganya berarti ini banyak deh Mas, Pak. Alhamdulillah kita nanti kan dibantu oleh teman-teman penyuluh agama Islam yang ada di kecamatan. Oh, ngaten. Iya, Ya, ya. Jadi sedikit terbantu. Iya, iya. Untuk Sangat-sangat. pengupasan secara detailnya nanti penyuluh Iya. itu nanti kita coba Iya. gali dengan seksi Bisa, Bimas iya. Islam ya, Iya, Bapak. Iya, tusinya akan lebih luas di situ. 5. Keenam, Bapak. Keenam ada seksi penyelenggaraan haji dan umroh. Nah, Seksi penyelenggaraan haji dan umroh. Ya, ini yang melayani terkait dengan ketika masyarakat mau melaksanakan ibadah haji, tentu segala yang terkait dengan administrasi dan semuanya, mulai pendaftaran, Iya. pemberangkatan, pemulangan, Itu ada di itu ada seksi. di seksi penyelenggaraan haji dan umroh. Termasuk untuk umroh juga demikian, mungkin untuk rekomendasi dan semuanya itu juga PHU ini yang Ini tugas juga urusan besar ini kalau berbicara haji. haji, ya betul. Ini juga penting. Iya, setiap Banyak. tahun kalau kemarin rata-rata 500 jamaah misalnya. Iya. Iya. Nah, kalau apalagi pendaftarnya sekarang lebih Wow. antriannya 30 tahun lebih. Saya sudah pusing nih Bapak. Mikirkan masih 5 yang besar-besar. 6 ya, 6. betul. Kemudian asalnya masih ada Iya. Bapak? Satu yang terakhir yaitu penyelenggara zakat dan wakaf. Nggih. Jadi ini yang fokus untuk menangani bagaimana zakat dan wakaf yang ada di kabupaten ini. Oh, Jadi iya. mulai pengadministrasiannya, kemudian pelayanan terkait dengan supporting mungkin ya, supporting agar masyarakat itu ya berzakat seperti itu. Kemudian juga potensi wakaf, nah, semuanya itu ini yang menjadi tugas penyelenggara zakat untuk bisa memberikan pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan juga layanan administrasinya. Oh, nggih. 6 7 dengan 7 nggih. iya, 7 bagian 6 seksi, satu penyelenggara. satu penyelenggara. Nggih. Luar biasa. Bapak pusing enggak, Kak? Ya, mungkin masyarakat ataupun kita ketika betul-betul mencoba memahami itu memang agak ternyata berat tugas dari Kementerian Agama yang diurusi sebegitu besarnya. Betul. Nggih. Nggih. Dan mungkin memang masyarakat masih setengah-setengah ataupun ya seperempat memahami tentang Kementerian Agama. Dan mungkin dengan podcast ini nanti apa yang sudah Bapak sampaikan nanti bisa memberikan gambaran secara real bagi masyarakat kita. Mudah-mudahan ya. Amin. Itu tadi bagian-bagian yang mendukung TUSI dari Kemenak Ponorogo. Mungkin bisa Bapak memberikan sedikit ulasan penting bagi 6 seksi satu penyelenggara itu tadi, hal apa yang perlu dikuatkan dari 6 seksi dan satu penyelenggara itu tadi. Jadi tentu saya ingin menyampaikan apa yang menjadi kebijakan dari Kementerian Agama Pusat terkait dengan layan di Kementerian Agama, bahwa ada 3 pokok yang harus dilaksanakan oleh seluruh Kementerian Agama dan jajaran sampai ke bawah, sampai kepada KUA, madrasah dan semuanya, bahwa tingkatkan kualitas tata kelola yang pertama. Yang kedua terkait dengan kehidupan beragama, kuatkan moderasi beragama, tata kelola moderasi agama. Dan yang ketiga kuatkan persaudaraan sebagai bangsa, warga negara Indonesia, warga negara bangsa, sebagai saudara sesama muslim, sama antar umat beragama, kemudian juga antar umat beragama, dan tentu sebagai warga negara juga. Nah, 3 pokok itu. Untuk itu kita ingin bahwa Kementerian Agama terkait dengan tata kelola tadi, tentu kita harus bisa memberikan kualitas di dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Kita ingin berikan pelayanan yang
sebaik mungkin, seramah mungkin. Iya. Dan tentu saat ini tidak boleh tinggalkan adalah terkait dengan sarana prasarana atau IT yang harus dipakai untuk memberikan pelayanan itu supaya lebih baik. Alhamdulillah PTSP juga sudah berjalan baik di Kemenang, di KUA maupun yang ada di madrasah, tinggal optimalisasi. Sebentar Bapak, PTSP. Iya. Sedikit mungkin bisa dijelaskan sebelum lanjut Bapak. PTSP itu apa Bapak? Jadi jika dulu sebelum ada PTSP itu mungkin pelayanan ada di masing-masing seksi tadi. Pelayanan ada di masing-masing seksi sehingga kurang efektif, dan kebijakan Bapak Menteri Agama kemudian mewajibkan seluruh jajaran itu untuk melaksanakan pelayanan dalam satu ruangan tertentu yang pelayanan juga di situ semua. Jadi pelayanan terpadu satu pintu, masyarakat datang di situ dan diberikan pelayanan juga di situ, itu akan jauh lebih baik. Ponorogo termasuk salah satu yang sudah ya Pak melaksanakan PTSP. Saya bersyukur Ponorogo termasuk Kementerian Agama yang memiliki PTSP. Alhamdulillah. Yang sesuai dengan standar yang sudah representatif. Saya kira kemudian juga di KUA juga hampir semua sudah ada, dan madrasah juga punya PTSP itu. Jadi seluruh layanan yang ada di 6 seksi dan satu penyelenggara tadi bisa dilayani di dalam satu tempat itu tadi. Iya, bisa dilayani. Ya, itu tadi tempat. Tentang peningkatan tata kelola nggih. Iya. Boleh dilanjutkan Bapak? Masih berada di tata kelola. Tentu yang harus kita inginkan bahwa tidak hanya tata kelola sistemnya, prosedurnya, sarana prasarananya, tetapi juga SDM-nya ini. Penting. SDM-nya ini penting karena SDM juga bagian dari unsur pelayanan itu, sehingga mau nggak mau SDM juga harus berkualitas, dan kita menginginkan dengan tata kelola ini integritas dari semuanya, tidak hanya yang memberikan pelayanan, kita semua memberikan pelayanan itu punya integritas yang bagus, yang tinggi, sehingga ketika sesuai dengan logo kita Kementerian Agama, ikhlas beramal, tentu Amin. Itu sebuah keinginan, motivasi kita untuk bisa memberi tanpa berharap, barangkali seperti itu, sehingga kepuasan masyarakat nomor satu itu yang menjadi utama. Nomor satu. Iya. Ikhlas beramal. Semoga hal ini bisa betul-betul tertanam pada diri kita. Mudah-mudahan. Itu tadi tentang tata kelola, ada peningkatan fasilitas, ada peningkatan SDM. Kemudian moderasi beragama. Moderasi beragama. Jadi penekanannya adalah kalau pelayanan tadi saya sampaikan ada di subbagian tata usaha untuk pelayanan terkait dengan kehidupan beragama, keagamaan, dan apalagi saat ini Indonesia dengan berbagai macam latar belakang, ragam keagamaan, ragam budaya, kultural dan semuanya. Jadi dengan beragamnya itu maka moderasi beragam menjadi hal yang penting untuk menjadi sebuah frame kebijakan pemerintah yang bisa kehidupan beragama berjalan dengan baik. Amin. Ada banyak agama juga, banyak budaya, banyak macam-macam, sehingga untuk merawat NKRI ini tentu harus punya pandangan yang sama. Satu sisi menguatkan secara internal, menguatkan masing-masing cara beragamanya masing-masing, tapi di sisi lain juga bisa memberikan penghargaan pada eksistensi yang lain. Saling menghargai. Itu tadi secara umum pembahasan tentang tusi dari Kemenang Ponorogo. Mungkin nanti ke depan kita bisa menggali lebih dalam lagi dengan masing-masing seksi yang ada. Betul. Tentunya ya dengan dukungan Bapak untuk bisa memberikan motivasi kepada rekan-rekan untuk bisa memberikan penjelasan secara real dari tusi-tusi itu. Sebelum di closing, pemirsa, kita mengharap closing statement dari Bapak Kepala, Bapak
Kan Kemenak Ponorogo, Bapak Syekh, Ya. mungkin bisa disampaikan baik itu untuk masyarakat ataupun ASN Kemenak. Monggo Bapak. Oke. Saya mengajak untuk seluruh ASN Kementerian Agama menjadi berkhidmat untuk umat ini itu dengan ikhlas dan dengan sebaik-baiknya. Nggih. Tentu dengan cara meningkatkan kualitas kapabilitas kita sebagai yang memberikan layanan, terus kita tingkatkan, kemudian juga integritas kita juga belajar terus untuk bisa memperbaiki diri terus. Iya. Dan juga kepada masyarakat, bila ada hal yang kurang bisa sempurna kami dan memberikan pelayanan, tentu kami berharap bisa menerima masukan-masukan itu agar kami terus bisa memperbaiki diri dan bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Siap. Yeah. Bisa memperbaiki diri dan memberikan terbaik bagi masyarakat. Allahumma amin. Demikian tadi pemirsa bincang kita bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama dalam room podcast kita. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa memberikan kita pemahaman yang mendalam tentang Kementerian Agama dan memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya. Demikian, mari kita akhiri podcast pada kesempatan kali ini dengan kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Saya Sunanil Huda, demikian dari Room Podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.